Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ilmi, bi ni'matil iman, bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita baca puja dan puji kepadanya atas limpahan kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan juga nikmat ilmu. Semoga Allah senantiasa menambah kepada kita ilmu, sehingga dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang benar, mana yang utama, dan mana yang tidak utama, sehingga kita bisa memilih, bisa bersikap, dan menentukan langkah hidup kita untuk memilih pada hal yang memang hak, mana yang utama, dan mana yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan semua tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang senantiasa kemajuan Islam. Baik, anak-anak semuanya rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, kemudian ini masih bab kelima ya, tentang menuntut ilmu. Maka di sini yang selanjutnya adalah adab ya. Kalian buka di halaman 74. Nah, mulai dari adab dan keuntungan menuntut ilmu. Nih, adab dan keuntungan menuntut ilmu. Akhlak menjadi hal yang sangat penting. Maka adab dalam menuntut ilmu itu juga suatu hal yang harus diperhatikan ya. Karena ketika orang berilmu tanpa ada adab, maka nilai diri seorang itu juga akan rendah, ya, akan hina. Karena ilmu itu yang kemudian mengantarkan pada pribadi seorang tersebut untuk beradab yang mulia, ya, beradab yang tinggi, beradab yang luhur. Nah ini, maka tentunya diri kita perlu bercermin, ya. Setelah kita belajar, adakah perubahan dari aspek adab kita? Manakala tidak ada perubahan, maka ada suatu hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Nah, di dalam menuntut ilmu, adab yang pertama adalah meluruskan niat. Maka niatnya harus lurus dulu. Jangan sampai kita belajar menuntut ilmu hanya sekedar liyuqal alim, agar dikatakan sebagai orang yang alim atau sebagai orang yang pandai. Nah, maka maka sia-sia ya. Rugi diri kita, nggak berarti, nggak bernilai perjuangan kerja keras dan apa yang sudah diraih kalau ya kita belajar itu hanya sekedar ingin dikatakan sebagai seorang yang alim. Maka maka meluruskan niat sebagaimana di sabda Rasulullah ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Khattab ya. Ini masyhur ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'tu Rasulullah SAW nih ya. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda ya. Yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nih ya. Sesungguhnya semua perbuatan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin dan setiap orang akan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Artinya tiap individu akan mendapatkan, akan meraih, akan mencapai apa yang jadi niatannya itu. Nah, maka suatu hal yang sangat merugi, yang sangat-sangat tentunya merugikan ya ketika seorang niat belajar tapi dia belajar tapi tidak ada niat, atau belajar tapi niatnya tidak lurus. Lurusnya bagaimana? Ya lillahi ta'ala. Belajar untuk ilmu menghilangkan kebodohan lillahi ta'ala, untuk Allah SWT ya. Kenapa ilmu? Karena memang untuk bahagia di dunia, untuk sukses di akhirat, bagi akhirat juga fa'alih bil ilmi wa man aradahuma, barang siapa memiliki kehidupan kebaikan di dunia dan akhirat fa'alih bil ilmi, maka dengan ilmu. Nah, di sini lurus niat, harus benar-benar lurus. Niatnya harus benar lurus lillahi ta'ala. Namanya ta'alma ijazah jalani ta'ala. Ada niat tujuan yang harus dimiliki ini ya. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya.
Ini dalam mengenai pada Allah, karena memang thalabul ilmi fardhatun, belajar atau menuntut ilmu adalah fardhah, ya, fardu, wajib, ya. Maka di sini melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian memerangi kebodohan, ya, agar terbuat orang lain bodoh. Karena al-jahlu, kebodohan itu yuaddi ilal dolal, akan mengantar seorang pada kesesatan, ya, kebodohan. Bahkan karena kebodohan itulah seorang itu kemudian jauh dari yang hak, jauh dari kebenaran. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan terarah nih ya. Bagaimana hidup kita hari esok itu agar lebih terarah, lebih cerah, lebih berarti, lebih bermakna. Nah, kemudian membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan husnul khotimah nih ya. Ini kita artinya belajar untuk mendapatkan bekal, ya, sebagai bekal untuk akhirat kelak, ya. Mengapa demikian? Karena kita akan mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan yang besar di hari akhirat manakala kita menjaga kehidupan di dunia ini dengan ilmu. Artinya apa? Hidup kita lurus, hidup kita benar, ya. Kenapa? Karena ada cahaya dari ilmu itu, cahaya ilmu. Nah, maka niat pertama adalah niat harus lurus, niat harus benar, ya. Yang kedua adalah harus hormat dan santun terhadap guru, nih. Hormat dan santun kepada guru. Nah, di sini dalam hadis ya, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata. Ya, belajarlah ilmu itu untuk apa? As-sakinah, ketentraman, wal waqar, dan ketenangan, ya. Wa tawadhu'u liman ta'lamuna minhu. Dan bertawaduklah, atau tawaduk itu diartikan rendah hati, ya. Rendah hati, sopan, rendah hati terhadap orang yang kau belajar darinya, ya, terhadap orang belajar darinya. Maka dengan siapapun ya, orang-orang yang telah mengajari kita, maka kita harus rendah hati, tawaduk, ya, harus menghormati. Nah, walaupun guru itu tidak butuh penghormatan, ya, ke seorang guru yang sudah mengikhlaskan apa yang Allah Ta'ala, nggak butuh penghormatan. Kenapa? Karena ia penuh dengan niat bahwasanya apa yang ia lakukan adalah dalam rangka untuk ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengajar itu perintah Allah, mengajar memang untuk memerangi kebodohan, ya. Belajar memang adalah dalam rangka memberikan kecerahan, memberikan kebaikan bagi anak didik, ya. Artinya memang nggak butuh, ya, nggak membutuhkan yang penghormatan, tapi menjadi kewajiban kita sebagai seorang thalib, seorang pelajar, memang menghormati guru kita, ya. Sebenarnya kami juga senantiasa menghormati guru. Bagaimanapun juga ilmu yang telah diberikan adalah suatu hal yang sangat-sangat besar, ya, suatu hal yang sangat mahal, suatu hal yang sangat berharga. Maka di situ kita menghargai. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun juga menyampaikan, ya, ana abduman, saya menjadi hamba siapa saja, 'allamani harfan wahidan, yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Tuh, orang yang mengajari satu huruf saja, apalagi mengajarkan tentang hak, mengajarkan kebenaran, mengajarkan tentang hikmah, mengajarkan tentang suatu hal yang pada dalam kehidupan, hanya mengajari satu huruf saja, Ali bin Abi Thalib menyatakan diri sebagai hambanya. Nah, ya. Insya'aba'a wa insya'ataqa wa insya'astaraqa. Ya. Jadi dia pun kemudian menyatakan terserah, kalau dia menghendaki saya untuk dijual, ya dijual. Kalau kemudian menghendaki saya dimerdekakan, ya dimerdekakan. Ya. Tapi kalau kemudian apa yang menjadi kehendakan, ya udah ikuti. Nah, ini sampai demikian. Sampai menyatakan diri sebagai seorang hamba yang bagi orang yang mengajarinya, dari orang yang mengajari itu. Nah, ini Ali bin Abi Thalib, bagaimana kita tahu ya dalam sirahnya, sejarahnya bagaimana Ali bin Thalib suatu, beliau adalah sahabat yang luar biasa. Nah, beliau termasuk orang yang sangat menghargai, menghormati gurunya. Nah, ya semoga guru-guru kita, ya, guru kita sejak SD, sejak TK, bahkan ya, sejak TK, SD, SMP, SMA, bahkan nanti guru yang jadi di perguruan tinggi nanti, semuanya, ya, guru kita adalah mendapat ridha Allah, mendapatkan naungan dari Allah, mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah. Kita doakan guru-guru kita, ya. Saya pun senantiasa teringat pada guru-guru, ya, pada guru-guru, ya, lantaran dari beliau lah tentunya banyak kebaikan yang kemudian bisa
kita raih, kita dapatkan. Nah, yang ketiga, mengawali dan mengakhiri belajar dengan doa. Nih ya, doa. Nah, doa ini penting. Untuk kan ngawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Nah, gitu ya. Kullu kalamin au amri dzibalin la yuftahu bi dzikrillah azza wa jalla fa abtar. Di sini setiap ucapan, setiap perkataan atau setiap apapun yang kemudian tidak diawali dengan zikir ingat Allah, maka ada sia-sia. Nah, maka kalau berdoa ya kan tentunya kan akan ingat kepada Allah ya, kemudian juga selesai itu dengan Allah. Nah, bismillah. Kemudian yang keempat adalah semangat dalam belajar nih, semangat ya. Al-jaddu bil jiddi. Ya, kesungguhan itu namanya suatu capaian harus dengan kesungguhan ya. Nggak mungkin suatu impian akan datang bisa saja tanpa ada kerja keras ya, tanpa ada ikhtiar. Nah, maka semangat dalam belajar ini suatu hal yang harus dilakukan. Itu menjadi pilihan kita. Wa anna laisal insani illa ma sa'a. Ya, wa anna laisal insani illa ma sa'a ya. Dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakan tuh. Jadi apa yang akan ia peroleh, apa yang ia dapatkan itu hanyalah sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Apa yang telah diusahakan, yang diperjuangkan. Nah, kemudian di sini ya ada indikatornya ya yang menunjukkan sikap semangat di sini ya. Fokus terhadap materi sampaikan guru ya. Mengabaikan segala yang tidak terkait dengan pelajaran. Yang mempunyai keinginan dapat menguasai untuk perhatikan materi yang disampaikan guru. Tidak pernah putus asa ketika menemui kegagalan dan berusaha untuk terus memperbaikinya ya. Jadi jangan sampai kemudian sulit, berat, apa. Ya jadi berusaha. Ya. Kok sulit ini, kok yang jelas usaha. Nah, ini ya. Usaha dan bagaimana terus memperbaiki dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian keuntungan untuk ilmu ya. Yang selanjutnya adalah keuntungannya. Keuntungan ilmu. Satu, yang pertama adalah Allah akan menjadikan orang-orang yang menuntut ilmu menjadi baik ya. Jadi Allah akan menjadikan orang yang menuntut ilmu menjadi baik. Ini insya Allah ya. Man yuridillahu bi khairin faqihu fiddin. Ya, barang siapa yang Allah menghendakinya itu adalah baik ya, maka Allah akan memahamkan agama. Nah ya, di ilmu memang ilmu yang fardu ain ya itu adalah ilmu agama. Memang agama ini fardu ain wajib secara individu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang lain ya termasuk ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu psikologi dan ilmu-ilmu semuanya itu menjadi fardu kifayah ya. Jadi memang harus di antara antum ya ada yang mengkaji, ada yang mendalami sampai spesial menjadi pakar ya di bidang-bidang yang tadi. Nah, ini menjadi fardu kifayah. Makanya di sini dan dengan ilmu tadi memang akan menjadi baik. Nah, kemudian yang kedua, Allah akan mempermudah jalan menuju surga bagi penuntut ilmu ya. Di sini ya, hadis yang masyhur nih, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahalallahu tariqan jannah. Di sini ya, orang yang melakukan perjalanan dan dia dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya untuk masuk surga. Sahalallahu lahu, Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannati, jalan menuju surga. Kemudian yang selanjutnya ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ini masyhur Al-Mujadalah ayat 11 ya. Dalam potongan ayat itu ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang telah beriman ya. Tapi ditambah dengan apa? Ya walladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya, ilmu. Nah, ini derajat-derajat ya. Makanya belajar. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan pahala yang tidak terputus ya, dan ilmu manfaat. Ya, ini ya, dari ilmu manfaat. Jadi pahala yang tidak terputus dari ilmu manfaat. Ya, makanya coba ketika dapat ilmu kemudian manfaat akan terus walaupun kita nanti meninggal, tapi kemudian tidak terputus ya. Idza mata ibnu Adama, apabila telah mati ya anak Adam, manusia itu ya, in qata amaluhu ya, maka akan terputus amalnya illa min salasin, kecuali dari 3 ya. Sedekah jariyatin, sedekah jariah, nah,
au ilmin yuntafa bi, atau ilmu bermanfaat. Yang kedua ini ilmu bermanfaat, au waladin sholih, atau anak soleh yang mendoakan bagi orang tua, yad'u lahu. Nah, yang kedua tadi ya, ilmu yang bermanfaat tidak terputus. Nih ya. Maka harusnya kita semangat ya belajar, dan kita mohon ilmu kita bermanfaat sehingga kita mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus walaupun kita sudah meninggal. Nah, kemudian yang kelima adalah Allah akan menjadikan sukses di dunia dan selamat di akhirat nih ya. Di dunia sukses, di akhirat selamat. Ini kan menjadi impian, menjadi harapan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nih ya. Jadi di sini di dunia sukses, tapi kemudian di akhirat pun selamat, beruntung. Nah, ini beberapa keuntungan ilmu. Maka antum semuanya yang saat ini masih muda, masih diberikan kesempatan luas untuk belajar, masih belajar. Semoga Allah membimbing kita semuanya, semoga Allah menguatkan diri kita semuanya, dan semoga Allah memberikan ilmu kita ilmu bermanfaat. Baik, itu dari saya untuk hari ini. Selamat belajar. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.